Natani Noventi Utomo dari kelas 10 nomor absen 5. Nama saya Tesalonika Abiza dari kelas 10 absen 30. Dan hari ini kita akan menceritakan atau rekonteks mengenai pengalaman kita di Dufan Ancol. Happy watching! Pada hari Kamis 19 Maret 2026, kami akhirnya merencanakan sebuah perjalanan yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Kami pergi ke Dufan di Ancol bersama teman-teman kami. Ada Quintana, Charis, Yona, dan Grace. Momen ini terasa sangat spesial, karena sudah hampir 1 tahun kami jarang menghabiskan waktu bersama. Terutama karena Yona sempat melanjutkan pendidikannya di luar kota. Kami pertama berkumpul di rumah Queen pada pukul 7 pagi. Suasananya masih cukup sepi dan sejuk karena masih dalam masa libur lebaran. Perjalanan pun jadi terasa lebih santai. Setelah kami semua berkumpul, kami langsung memesan Grab mobil untuk menuju ke MRT Lebak Bulus. Kami sampai di MRT Lebak Bulus pada pukul 7.40 pagi. Tanpa banyak basa-basi, kami langsung masuk ke dalam stasiun dan menunggu kereta datang. Saat kereta datang, kami langsung masuk dan duduk bersama. Seperti remaja pada umumnya, kami tidak melewatkan momen untuk berfoto-foto dan mengobrol sepanjang perjalanan. Kami sampai di stasiun tujuan yaitu Senayan Mastercard pada pukul 8.15. Namun ketika kita turun dari kereta, Tessa baru sadar bahwa dia meninggalkan handphonenya di kursi penumpang. Untungnya ia berhasil mengambil handphonenya beberapa detik sebelum pintunya tertutup. Lalu kami melanjutkan perjalanan kami ke Ancol menggunakan Transjakarta. Kami membutuhkan waktu sekitar 45 menit perjalanan hingga akhirnya sampai ke Ancol. Dalam perjalanan menaiki Transjakarta, kami jujur tidak terlalu melakukan hal-hal yang menarik, karena saat itu kami sangat ngantuk sehingga kami memutuskan untuk tidur. Setelah sekitar 45 menit perjalanan, kami akhirnya sampai di Ancol sekitar pukul 9 pagi. Dari sana, kami langsung mencari bus Warawiri untuk menuju ke Dufan. Ekspektasi kami, Dufan akan sepi dan tidak terlalu ramai. Namun nyatanya Dufan sangat ramai sekali. Padahal itu adalah beberapa hari sebelum Lebaran. Begitu pintu dibuka, kami langsung masuk dengan penuh semangat. Kami langsung menuju ke permainan kora-kora. Namun ternyata antriannya sudah panjang sekali. Akhirnya, kami mengambil keputusan cepat. Kami memilih gajah berduk. Tapi jujur saja, itu keputusan yang kurang tepat. Wahananya terasa membosankan dan justru membuang waktu kami. Setelah itu, kami berencana untuk naik histeria. Namun ketika sudah sampai di wahananya, aku, Ave, dan Grace memutuskan untuk tidak ikut karena kita berdua takut ketinggian. Tapi ketika kita ngelihat teman-teman kita yang lain main, rasanya nyesel nggak ikut karena kelihatan seru banget. Karena sejak pagi kita belum makan, kita akhirnya berhenti sejenak untuk makan siang. Kita makan cukup lama, sekitar 1 jam. Itu kami mencoba kereta misteri. Awalnya kami kira hanya kereta biasa dengan nuansa rumah hantu. Tapi ternyata itu roller coaster yang cukup tinggi dan memacu adrenalin. Namun, yang paling melelahkan datang dari Arung Jeram. Bukan karena permainannya, tapi karena antriannya. Kami mengantri lebih dari 1 jam dengan ekspektasi akan basah kuyup. Tapi kenyataannya jauh dari harapan. Kami hanya terkena air sedikit, bahkan tidak sampai benar-benar basah. Itu cukup mengecewakan setelah menunggu lama. Setelah bermain berbagai wahana, berganti baju, membeli snack, dan berfoto-foto, kami akhirnya memutuskan untuk pulang. Kami sempat beberapa kali tersesat saat mencari arah menuju Transjakarta. Kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam perjalanan kembali ke MRT Senayan, lalu melanjutkan ke Lebak Bulus. Kami sampai sekitar pukul 7 sore dan sempat membeli makanan sebelum pulang ke rumah. Perjalanan ini bukan hanya tentang bermain di Dufan. Ini tentang kebersamaan, kemandirian, dan proses belajar menjadi lebih dewasa. Kami belajar untuk lebih sabar, terutama saat mengantri atau menunggu bis, lebih berani saat menghadapi situasi yang tak terduga, dan lebih menghargai dan mendengarkan satu